Mari kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Di dalam bagian ini, pasal 18 ayat 19 sampai 24, Tuhan Yesus diperiksa di depan Hanas. Tetapi supaya video ini tidak terlalu panjang, video ini hanya membahas pasal 18 ayat 19 sampai ayat 21. Ya, kita mengingat bahwa di dalam bagian besar ini, 18-12 sampai 19 ayat 16, ada peralihan antara Tuhan Yesus dibahas ayat 12 sampai ayat 14, Petrus dibahas ayat 15 sampai 18, Yohanes kembali ke Tuhan Yesus di dalam ayat 19 sampai 24, dan sesudah itu kembali ke Petrus ayat 25 sampai 27, dan akhirnya kembali ke Tuhan Yesus di dalam pasal 18 ayat 28 sampai 19 ayat 16. Ya, tetapi saya mau ceritakan sesuatu yang saya amati kemarin. Ya, ada 5 bagian Tuhan Yesus, Petrus, Tuhan Yesus, Petrus, Tuhan Yesus. Ada 5 bagian itu. Tetapi yang saya amati adalah bagian yang membahas Tuhan Yesus itu diawali dengan kata yang berarti oleh karena itu atau maka. Dan bagian yang membahas Petrus, kedua bagian yang membahas Petrus, itu diawali dengan kata yang dapat diterjemahkan dan, dapat diterjemahkan tapi, dapat diterjemahkan lalu. Dan ini konsisten. 3 bagian mengenai Tuhan Yesus, semuanya diawali dengan kata 2 bagian yang membahas Petrus, keduanya diawali dengan kata Dengan demikian, Rasul Yohanes menandai dan menegaskan bahwa ada 5 bagian. Tuhan Yesus, Petrus, Tuhan Yesus, Petrus, Tuhan Yesus. Ya, menariklah. Sesudah menceritakan penyangkalan Petrus, penyangkalan yang pertama, perhatian kita beralih pada Tuhan Yesus dan Imam Besar Hanas. Pasal 18 ayat 19. Maka, itu tadi, maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Seperti dijelaskan di dalam pasal 18 ayat 13, ini Hanas. Pasal 18 ayat 13 berkata, lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas. Memang, Hanas, dia imam besar. Tetapi sulit karena di dalam bagian ini kita melihat bahwa ada 2 imam besar. Tidak boleh ada 2 imam besar, tapi ada 2 imam besar. Masalah ini dibahas lebih lebar, lebih panjang lebar di dalam video yang membahas pasal 18 ayat 13. Singkatnya, pada waktu itu ada 2 imam besar. Hanas, dialah imam besar yang diakui bangsa Yahudi. Kayafas, menantu lelaki dari Hanas, Kayafas itu, dia imam besar menurut pemerintah Roma. Kayafas tunduk pada kehendak Hanas. Ya, baik. Jadi, sesudah penyangkalan Petrus yang pertama, Yohanes menceritakan percakapan antara imam besar Hanas dan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes hanya 5 ayat, yaitu ayat 19 sampai 23 menceritakan satu percakapan atau pengadilan di hadapan pejabat Yahudi. Sedangkan Injil Matius dan Markus, kedua Injil itu memakai kira-kira 12 ayat menceritakan beberapa wawancarai, interogasi di depan pejabat Yahudi. Di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, identitas dari Tuhan Yesus adalah fokus di situ. Sedangkan dalam interogasi atau percakapan ini, Hanas menanyai mengenai murid-murid Tuhan Yesus dan ajarannya. Mungkin Hanas mau mengetahui jumlah pengikut Tuhan Yesus,
untuk supaya dia dapat menilai apakah ini merupakan ancaman besar atau tidak. Ya, jika banyak pengikut, wah, ancaman besar. Dan dia menganggap Rabi Yesus sebagai Rabi yang liar, Rabi yang tidak sah, Rabi yang berbahaya. Beasley Murray memberi usulan Hanas berusaha untuk mengumpulkan data supaya dia dapat menghakimi Tuhan Yesus sebagai nabi palsu yang secara rahasia membawa ajaran palsu sehingga harus dihukum mati sesuai Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 10. Maybe put that in, maybe not. Satu-satunya interogasi oleh pejabat Yahudi di dalam Injil Yohanes adalah di depan Hanas. Walaupun di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 24, Tuhan Yesus dibawa kepada Kayafas, dan di dalam pasal 18 ayat 28 kita membaca, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas, tetapi Yohanes tidak menceritakan apa-apa mengenai apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus menghadapi Kayafas. Ini mungkin karena pembaca Yahudi tidak peduli sedikit pun apa dikatakan Kayafas, karena mereka tidak menganggap Kayafas sebagai imam besar. Pasal 18 ayat 20, jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Dan secara tersembunyi, aku tidak mengatakan apa-apa." Terjemahan saya, dan secara tersembunyi Yunaninya encrypto. Ya, secara rahasia, secara tersembunyi. Kata yang diterjemahkan dunia adalah kata kosmos, dan di dalam konteks ini, kosmos ini berarti ya masyarakat. Dan kata kosmos disusuli dengan penjelasan lebih lanjut mengenai tempat-tempat di mana Tuhan Yesus mengajar masyarakat. Istilah selalu Yunaninya pantote tidak berarti bahwa dia tidak pernah mengajar murid-muridnya di dalam tempat yang tertutup. Ya, maksudnya Tuhan Yesus tidak menyampaikan ajaran yang macam ini di tempat yang terbuka, sedangkan ajaran yang macam itu, ajaran yang berbeda, di tempat yang tertutup dengan murid-muridnya. Istilah bait Allah di sini, ya, ini merupakan terjemahan dari Yunaninya heron. Ini merujuk pada ya bait Allah dan pelataran-pelataran dan bangunan-bangunan yang lain. Dan ini heron merupakan kata yang tepat di dalam konteks ini. Ya, jelas Tuhan Yesus tidak masuk ke dalam bangunan itu bait Allah untuk mengajar orang. Istilah naos merujuk pada bangunan bait Allah itu sendiri, dan jika kata naos dipakai tidak membahas pelataran-pelataran dan bangunan-bangunan yang lain. Istilah naos hanya dipakai 3 kali di dalam Injil Yohanes, yaitu Injil Yohanes pasal 2 ayat 19, 20, dan 21. Tuhan Yesus menegur Hanas dengan mengingatkan dia bahwa dia tidak perlu bertanya-tanya mengenai ajaran Tuhan Yesus Kristus kepada Tuhan Yesus. Ajaran itu disampaikan secara terbuka pada masyarakat, seperti di sinagoge, rumah ibadat itu, sinagoge, dan pelataran-pelataran bait Allah. Ini lebih mengesankan lagi jika mengingat bahwa bait Allah dan pelatarannya dikuasai oleh kelompok Saduki, dan Hanas adalah pemimpin dari Sadukis. Hanas menjabat sebagai imam besar. Dia memimpin Saduki yang menguasai
bait Allah serta segala pelatarannya. Pasal 18 ayat 21. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Lihatlah, itu kata ideh. Mereka tahu apa yang telah kukatakan. Di sini Tuhan Yesus tidak menghindari pertanyaan. Kemungkinan kuat, dia berusaha menolong Hanas supaya Hanas dapat sadar bahwa dia melanggar peraturan bangsa Yahudi. Walaupun prosedur-prosedur legal bagi bangsa Israel pada abad yang pertama tidak dapat dipastikan secara pasti, tetapi mewawancarai atau menginterogasikan pendakwa rupanya melanggar peraturan mereka. Kesaksian dari saksi-saksi mata dan bukan kesaksian dari pendakwa mungkin merupakan kesaksian yang diperbolehkan di dalam pengadilan. Segala ini tergantung pada paham pada abad pertama dari apa yang pada kemudian tahun dicatat di dalam Sanhedrin pasal 6 ayat 2 yang berkata, hukum kita yang benar itu tidak membawa hukuman maut melawan orang berdosa atas pengakuannya sendiri ataupun atas pernyataan seorang nabi yang menyatakan bahwa si terdakwa melanggar hukum. Sanhedrin 6:2 ini adalah sebagian dari Mishnah. Mishnah itu kumpulan ajaran rabi-rabi yang menurut tradisi bangsa Yahudi akhirnya diterbitkan oleh Rabi Yehuda pada tahun 220 Masehi. Sarjana-sarjana tidak setuju apa Sanhedrin pasal 6 ayat 2 diterapkan demikian pada abad pertama. Carson menjelaskan bahwa Danby berkata tidak, tetapi Abrahams berkata ya. Jika memang Sanhedrin pasal 6 ayat 2 diterapkan dengan demikian, maka Tuhan Yesus tidak berbicara demikian karena dia berusaha supaya pengadilannya adil, tetapi dia berusaha untuk menyatakan dosa mereka supaya mereka bertobat. Mudah-mudahan, ya kita tidak tahu, tetapi mudah-mudahan sebagian dari mereka, atau semua mereka mungkin, akhirnya sadar bahwa mereka melanggar peraturan mereka, bahkan sampai mereka bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus yang dahulu mereka anggap rabi yang liar. Supaya video ini tidak terlalu panjang, kita berhenti di sini. Dan di dalam video yang berikut, kita membahas ayat 22 sampai 24.